Halo semuanya dan selamat datang kembali. Coba deh bayangin, Anda udah siap banget, udah latihan, tapi pas di momen penentuan, pikiran Anda malah ngeblank. Pernah ngalamin? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas cara melatih pikiran kita untuk mencapai apa yang disebut keunggulan yang dipelajari. Oke, kita mulai ya. Kita ini kan sering banget latihan fisik, ngasah keahlian teknis, tapi ada satu otot yang hampir selalu kita lupakan. Padahal otot inilah yang paling menentukan kesuksesan kita. Otot apa itu? Ya, pikiran kita. Pernah ngerasain gak sih momen dimana jantung tuh rasanya mau copot, tangan basah karena keringat, dan tiba-tiba, semua yang udah disiapin kayak hilang gitu aja. Pikiran jadi kosong melompon. Intinya kan kita semua ini performer dalam hidup kita masing-masing. Kita semua pasti menghadapi momen-momen krusial di mana hasilnya itu penting banget. Mau itu di ruang rapat, pas ujian, atau bahkan ya sesederhana pas kencan pertama. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Kita bisa habisin waktu berjam-jam buat ngasah skill, belajar materi, nyiapin fisik, tapi sering banget kita lupa sama komponen yang paling penting, mental kita. Dan ya gitu deh, pas hari H, seringnya justru pikiran kita sendiri yang jadi musuh terbesar. Oke, terus gimana dong solusinya? Kuncinya itu ada di cara kita mandang pikiran kita sendiri. Coba deh anggap pikiran itu bukan sesuatu yang abstrak atau misterius, tapi sebuah software. Gini deh, analoginya. Anggap aja bakat fisik atau kecerdasan kita itu kayak hardware ponsel. Prosesornya kenceng, kameranya canggih. Tapi sebagus apapun hardware-nya, kalau software atau sistem operasinya lemot atau penuh bug, ya percuma kan? Nah, pendekatan mental kita itulah software-nya. Dialah yang bikin semua hardware kita berfungsi maksimal. Dan inilah teman-teman yang jadi pembeda antara yang baik dan yang luar biasa. Bukan cuma soal bakat bawaan atau hardware, pembeda sesungguhnya adalah software mental mereka. Keterampilan yang udah mereka latih dan terus di-upgrade. Dan bagian terbaiknya, ini dia. Ketangguhan mental itu bukan bakat lahir yang cuma dimiliki segelintir orang beruntung. Bukan. Ini adalah sebuah skill yang bisa dibangun, bisa dilatih, dan bisa diasah oleh siapapun. Ya, termasuk kita semua. Oke, kalau gitu, gimana caranya kita mulai nge-upgrade software mental kita? Nah, langkah pertamanya adalah menginstal sistem operasi yang baru. Yang fondasinya itu satu konsep yang sederhana tapi luar biasa kuat. Ini dia fondasinya. Punya pola pikir untuk fokus mengendalikan apa yang emang bisa kita kendalikan, ini soal disiplin mental, teman-teman. Gimana caranya kita mengerahkan semua energi kita ke hal-hal yang ada dalam kuasa kita dan belajar untuk ikhlas sama sisanya. Dan yang bikin kaget, hal-hal yang beneran bisa kita kontrol itu ya cuma 3 ini. Sikap kita, usaha kita, dan perilaku kita. Udah itu aja. Hal-hal lain kayak cuaca, omongan orang, bahkan hasilnya, itu semua di luar lingkaran kendali kita. Oke, fondasinya udah kuat. Kita udah tahu apa yang bisa dikontrol. Sekarang, kita butuh alat bantu praktis yang bisa kita pakai pas tekanan lagi tinggi-tingginya. Gini, waktu kita stres, otak kita itu kayak balik ke setelan pabrik zaman purba. Langsung aktif mode lawan, lari, atau diam. Dulu sih ini berguna banget buat ngadepin macan. Nah sekarang, mode ini justru bisa bikin presentasi penting kita jadi berantakan. Tapi tenang, kita bisa belajar ngatur respons ini. Nah, ini ada satu alat yang super ampuh tapi gampang banget. Namanya pernapasan 4-4-4-4. Caranya simpel banget, tarik nafas pelan-pelan hitungan keempat, tahan nafas hitungan keempat, hembuskan nafas pelan-pelan hitungan keempat, terus ulangi aja siklus ini selama 4 menit. Latihan ini secara ilmiah bisa langsung memutus respons stres di tubuh dan bikin kita jadi lebih tenang. Terus gimana kalau kita bikin salah pas lagi tampil? Biasanya kan pikiran kita langsung macet di situ, ya kan? Nah, disinilah teknik black boxing ini berguna banget. Jadi secara mental, kita masukin kesalahan tadi ke dalam kotak hitam buat dianalisis nanti setelah semuanya selesai. Dengan gitu, kita bisa langsung fokus lagi ke tugas di depan mata. Satu kesalahan kecil nggak akan merusak semuanya. Oke, teorinya keren, tapi beneran bisa jalan nggak sih di dunia nyata? Jawabannya, bisa banget. Mari kita lihat kisah nyata salah satu atlet terhebat di dunia yang perjalanannya itu jadi bukti nyata betapa kuatnya melatih software mental. Kenalan yuk sama Nathan Chen, seorang figure skater. Di Olimpiade 2018 dengan tekanan yang luar biasa besar, performanya jauh dari harapan. Momen yang pastinya menghancurkan. Tapi lihat apa yang dia lakukan setelah itu.
4 tahun berikutnya, dia bukan cuma latihan fisik, tapi dia fokus banget melatih software mentalnya. Hasilnya, di Olimpiade 2022, dia balik lagi dan boom, medali emas. Kutipan dari Nathan Chen ini, wah ini dalam banget. Ini intisari dari perubahan dia. Kunci upgrade softwarenya adalah pergeseran fokus. Dia berhenti mikirin tekanan buat jadi juara dan mulai fokus lagi sama alasan kenapa dia cinta olahraganya, yaitu untuk bersenang-senang. Dia melepaskan hasil akhir dan fokus pada prosesnya. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Para penampil terbaik itu, mereka nggak dilahirkan, tapi mereka dibangun. Sama kayak Nathan Chen, kita semua juga bisa membangun software mental kita sendiri untuk mencapai potensi terbaik kita. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi kapan mau mulai? Apa satu latihan mental pertama, satu langkah kecil pertama, yang bakal Anda lakuin hari ini untuk mulai membangun keunggulan versi Anda sendiri?